Shalom saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya mengupload video singkat 1,5 menit yang menyatakan dinosaurus sejaman dengan manusia dan mayoritas mereka punah pada waktu air bah. Ini ternyata menimbulkan kecaman dan banyak yang menganggap saya tidak logis dan apa yang saya sampaikan bertentangan dengan sains ilmu pengetahuan. Izinkan saya menjelaskan, ada dua pandangan tentang berapa umur bumi atau alam semesta. Yang pertama adalah pandangan kaum evolusionis yang percaya pada old earth, bumi tua. Alam itu ada karena Big Bang, ledakan di alam semesta lebih kurang 15 miliar tahun yang lalu. Bumi ada sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Lalu jutaan tahun yang lalu sudah ada dinosaurus, juga ada manusia purba sebelum Adam. Tapi mereka semuanya punah karena bencana seperti letusan gunung berapi, ledakan meteor, dan sebagainya. Jadi pandangan ini meyakini bahwa kematian sudah ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Padahal menurut Alkitab, kematian itu adalah akibat dosa manusia. Nah, pandangan kedua adalah dari kaum kreasionis, penciptaan, yang percaya pada konsep young earth, bumi muda. Bumi itu baru berusia sekitar mungkin 10.000 sampai 20.000 tahun lalu. Mereka menerima bahwa penciptaan alam itu terjadi hanya dalam 6 hari seperti yang dicatat dalam kitab Kejadian di Alkitab. Mereka menerima tafsiran literal kitab Kejadian, bukan tafsiran simbolis, alegoris, atau kiasan. Binatang darat termasuk binatang besar yang kini disebut dinosaurus diciptakan pada hari yang ke-6 bersamaan dengan manusia pertama, Adam, diciptakan. Sehingga saya katakan dinosaurus dan manusia pernah hidup sejaman. Salah satu buktinya adalah di Sungai Paluxy di Glen Rose, Texas, ada penemuan jejak kaki dinosaurus yang berjalan berbarengan dengan jejak kaki manusia. Dan banyak ada contoh yang lain. Nah, sebetulnya sebelum abad ke-19 mayoritas orang di dunia ini memiliki konsep bumi muda. Sampai muncul dua orang Charles. Yang pertama Charles Lyell, seorang ahli geologi yang memberikan teori tentang kolom geologi yang coba dibuktikan dengan radiokarbon C14. Yang kedua adalah Charles Darwin, ahli biologi yang meyakini bahwa manusia berevolusi dari bentuk yang sederhana menjadi kompleks. Orang mengenalnya manusia asalnya dari monyet, lalu kemudian monyet berevolusi jadi manusia. Walaupun sampai sekarang secara sains masih ada missing link dari antara monyet ke manusia itu, apa sih yang menjadi penghubung, itu belum ditemukan. Lagi pula kenapa sekarang masih ada monyet jika semua monyet itu berevolusi menjadi manusia. Nah saudara, ada dua tafsiran yang berusaha mencocokkan pandangan sains yang percaya evolusi, yang berkeyakinan bahwa bumi sudah begitu tua, jutaan atau miliaran tahun, dengan catatan Alkitab. Yang pertama disebut sebagai Day Age Theory, teori hari zaman atau teori masa yang panjang. Jadi ini meyakini dunia diciptakan dalam 6 hari. Tapi 6 hari itu bukan 24 jam, tapi masa yang panjang. Satu hari penciptaan itu bisa 1 juta tahun atau bahkan bermiliar-miliar tahun. Khususnya pada hari 1, 2, dan 3. Baru pada hari 4, 5, dan 6, satu hari itu 24 jam. Mengapa? Karena matahari sudah diciptakan pada hari keempat. Tetapi saudara sekalian, kalau kita pelajari 6 hari penciptaan itu menggunakan kata Ibrani yang sama, Yom, untuk hari pertama sampai hari ke-6. Yang artinya satu hari sama dengan 24 jam. Lagi pula dari hari pertama sampai hari ke-6 selalu diakhiri dengan kalimat jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama, itulah hari kedua, dan selanjutnya. Jadi jelas 24 jam, 12 jam petang, 12 jam pagi, kira-kira semacam itu. Bukan petangnya 1000 atau sejuta tahun, lalu terangnya 1000 atau sejuta tahun kemudian. Yang kedua disebut gap theory, teori selang waktu. Antara Kejadian 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena Kejadian 1 ayat 1 berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi diyakini inilah bumi semula yang usianya jutaan atau miliaran tahun.
ada dinosaurus dan ada manusia purba sebelum Adam. Ayat 2a kemudian berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, ini menggambarkan bumi yang kacau karena setan berdosa lalu berperang dengan Allah yang berakibat hancurnya alam semesta ini. Maka kemudian Allah memulihkan atau menciptakan ulang, recreation kembali bumi ini dalam 6 hari. Itulah bumi yang kita tinggali sekarang. Tetapi pandangan ini memasukkan pikiran kita sendiri secara eisegese atau gagasan kita masukkan kepada teks yang sama sekali tidak bicara soal kejatuhan setan, kehancuran bumi dan sebagainya. Lagi pula Alkitab dengan jelas berkata bahwa manusia pertama adalah Adam. Tidak ada manusia lain sebelum Adam. Nah, jika kita menerima pandangan 6 hari penciptaan seperti yang diyakini oleh kaum kreasionis, bagaimana dengan perhitungan sains bahwa alam sudah miliaran tahun? Sedangkan kalau menurut catatan Alkitab kelihatannya usia bumi ini hanya puluhan ribu tahun saja. Bagaimana kita mensinkronkannya? Saudara, karena bedanya ini kan jauh sekali tampaknya. Apakah Alkitab salah? Nah, saudara, yang pertama kita harus tahu bahwa bumi itu diciptakan dalam keadaan sudah berumur. Misalnya hari ketiga pohon diciptakan. Bukan benih, tapi sudah pohon besar. Yang mungkin bila dihitung menurut sains usianya sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Darat juga ada pada hari ketiga. Tapi bila kerak bumi itu diteliti, bisa saja diyakini usianya oleh para saintis jutaan atau miliaran tahun. Karena bumi juga diciptakan dalam keadaan berumur. Pada hari ke-6 diciptakan binatang darat dan manusia, Adam. Tapi saudara tahu Adam itu waktu diciptakan pada hari ke-6 kan bukan bayi yang begitu. Tapi sudah berumur. Nggak tahu umurnya berapa, mungkin 30 tahun atau 50 tahun. Yang jelas bumi, binatang, manusia diciptakan dalam keadaan berumur. Nah, ada beberapa istilah Alkitab untuk binatang besar. Misalnya tanin, monster laut yang besar. Behemoth, yang Alkitab bilang ekornya seperti pohon aras, ini menyerupai dinosaurus. Leviathan atau Rahab naga laut. Ayub tentu pernah menyaksikan beberapa binatang besar yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab Ayub tersebut. Dan beberapa menyebut kitab Ayub adalah kitab yang tertua karena Ayub hidup sejaman atau mungkin sedikit lebih tua daripada Abraham. Nah, saudara, jadi binatang-binatang besar ini oleh seorang ahli di abad 19 disebut sebagai dinosaurus. Jadi dengan beberapa istilah tanin, behemoth, leviathan, rahab, binatang besar itu bisa saja itu merupakan dinosaurus yang pernah hidup sejaman dengan manusia, tapi sekarang sudah punah. Dan yang ada sekarang di bumi adalah binatang yang posturnya jauh lebih kecil daripada binatang purba tersebut. Yang kedua, air bah pada zaman Nuh mengakibatkan bumi mengalami lapisan sedimen tanah dan topografi yang jika diselidiki secara ilmiah tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya karena proses kerusakan kehancuran seluruh bumi ini karena air bah. Nah, pada waktu itu semua manusia dan binatang mati kecuali 8 orang keluarga Nuh dan 7 pasang binatang halal dan 1 pasang binatang haram. Saya rasa termasuk anak dinosaurus yang masuk juga ke dalam bahtera. Tidak perlu membawa dinosaurus raksasa yang akan menenggelamkan bahtera itu tentunya. Nah, anak dinosaurus ini setelah air bah reda, kemudian turun ke bumi berkembang biak. Namun yang besar-besar itu tampaknya tidak bisa bertahan karena kondisi alam semesta dunia, iklimnya sudah sangat berubah. Sehingga yang mungkin hanya tersisa adalah binatang-binatang yang lebih kecil. Seperti komodo misalnya. Yang masih ada di Indonesia yang banyak orang meyakininya sebagai salah satu jenis dari dinosaurus pada zaman dulu.
Usia manusia sebelum air bah yang bisa mencapai 900 tahun lebih, kemudian berkurang drastis setelah air bah menjadi di bawah 200 tahun, kemudian 120 tahun, bahkan setelah itu 70 sampai 80 tahun saja. Nah, ada beberapa referensi atau link video yang saya sertakan alamatnya pada slide berikut ini, misalnya yang membahas pertentangan antara evolusi dan teori kreasi, yaitu penciptaan. Juga ada video yang pernah dibuat oleh orang lain yang juga memiliki pandangan yang sama, dan banyak sarjana Alkitab juga yang memiliki pandangan yang earth, bumi muda. Termasuk ada beberapa tulisan yang saudara bisa telusuri di internet. Saya sertakan untuk saudara baca bila memang saudara ingin belajar sungguh-sungguh lebih dalam tentang hal ini. Akhir kata, beda pendapat adalah hal yang lumrah, tidak masalah. Tapi tidak perlu kita memaki dengan kata kasar, karena saya rasa bukan itu cara seorang anak Tuhan. Yang penting kita semua perlu belajar menemukan kebenaran sejati. Lagi pula kan tidak ada manusia yang hidup 15 miliar tahun yang lalu atau 4,5 miliar tahun yang lalu, seperti yang diyakini para saintis. Jutaan tahun yang lalu juga nggak ada manusia yang hidup pada waktu itu. Itu kan teori dari para ilmuwan. Dan ingat, sains itu selalu berkembang dan berubah mengikuti penemuan terkini. Nah, dalam hal ini saya lebih berpegang pada pernyataan Allah dalam Alkitab yang menjelaskan tentang teori penciptaan alam dalam 6 hari yang diyakini kaum kreasionis, bukan pada teori evolusi. Mudah-mudahan penjelasan ini mencerahkan saudara, tapi kalau ada perbedaan pandangan, silahkan putuskan. Tuhan Yesus memberkati.